Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Ada yang sakit? Jangan sakit ya. Tetap semangat dan kalian harus terus belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Kita akan membuat teks koran pada Microsoft Word. Seperti apa? Nah, ini Ibu akan contohkan. Sekarang buka dulu buku Smart Explorer kalian. Buka halaman terakhir, bab 15. Ini adalah proyek yang terakhir ya dalam satu semester PJJ ini. Jadi untuk Adobe Photoshop bukan minggu lalu, kelas 5 dulu Ibu sudah pernah memberikan tentang Adobe Photoshop. Nanti ketika kita sudah masuk pembelajaran seperti biasa, kita akan buat Adobe Photoshopnya. Nah, sekarang kita buat Microsoft Word dulu. Nah, seperti ini. Ada di halaman 3435. Anak-anak buka di halaman 3435. Yang tema tokoh dan penemu itu ada di bab 15. Di sini kita disuruh untuk membuat teks koran proyeknya. Teks korannya seperti apa? Seperti ini. Nanti Ibu sudah berikan di Classroom teksnya, kemudian gambar-gambarnya Ibu juga sudah berikan di Classroom. Anak-anak bisa mendownloadnya. Untuk teksnya Ibu harap anak-anak mengetik ulang. Jadi Ibu akan berikan teks ini .pdf. Jangan dikonvert jadi Word ya anak-anak, supaya lebih terampil lagi. Silakan untuk mengetiknya kembali. Oke, kita langsung buka saja Microsoft Word-nya. Oh ya, Bu, yang nggak punya Microsoft Word pakai apa? Pakai Google Dokumen. Kalau nggak punya Microsoft Word, nanti Ibu berikan tutorialnya juga seperti kemarin. Nah, sekarang kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, di Microsoft Word seperti ini. Ini adalah contoh teks koran yang akan Ibu berikan di Classroom. Ibu sudah memberikannya di Classroom, jadi anak-anak nanti tinggal download saja gambar-gambarnya juga, lalu silakan mengetik. Karena ini contoh, jadi Ibu langsung contohkan aja ya. Kita pilih file new dan dokumen. Untuk ukuran kertasnya, klik layout. Di situ ada size. Pilih yang A4. Pilih A4 ya. Jadi diklik A4, lalu kita tentukan marginnya. Marginnya normal, 1 atas 1, kiri 1, bawah 1, kanan 1. Oke. Lalu kita lihat ini sudah portrait ya. Sekarang kita masuk ke menu home. Di menu home kita tentukan dulu tulisannya. Tulisannya mau yang mana? CTRL-A atau kita blok begini bisa. Klik kiri tarik, atau pada keyboard kalian pencet tombol CTRL+A. Lalu ini kita pilih. Kalau Ibu mau menggunakan huruf Times New Roman saja. Anak-anak boleh pakai huruf yang lainnya, bebas. Lalu Ibu mau pakai ukuran 12. Nah, lalu di sini Ibu akan pilih rata kiri kanan atau justify. Klik, kemudian line spacingnya kita pakai 1.15. Kita ketikkan semuanya. Sebelum memulai mengetik, anak-anak bisa mengatur untuk tulisan, jenis tulisannya, ukurannya, kemudian bisa mengatur line spacing sama justify-nya. Nah, ini Ibu copy aja nih, karena Ibu kan sudah mengetik. Ini Ibu copy sampai sini, gambarnya enggak ya? Letakkan yang baru. Oke. Lalu gambarnya Franz Mendur kita ambilkan dari insert picture, this PC, gambar yang sudah kalian
download. Ada di mana tadi? Ini file gambar kelas 6. Kalau ada teks koran. Nah, Franz dan Alex ini kita insertkan. Ini gambarnya kan terlalu besar, jadi nanti ketika anak-anak mengklik gambarnya ini, dia akan muncul menu format. Nah, format ini kita klik. Oh, di sini ada crop, kita crop dulu. Nah, kita crop seperti ini supaya nggak makan tempat ya. Lalu kita tarik garis ujungnya, kita kecilkan ini. Bentar, kita buat begini dulu. Kita jangan buat menjadi dua. Kalau di sini ini kan ada dua bagian tuh. Nah, kita belum buat seperti ini, kita masih buat dalam posisi satu dulu ya. Jadi nanti setelah ini semua diketik semuanya baru. Nah, ini ibu copy semuanya. Kita letakkan yang baru. Nah, seperti biasanya kalau memasukkan gambar tetap menggunakan insert picture. Nah, kalau sudah begini kita tinggal atur saja jaraknya. Nah, lalu CTRL-A, kita cek lagi apakah dia sudah line spacing. Oh, ternyata geser, jadi kita klik line spacingnya 1,15. Nah, lalu untuk membuat dia supaya menjadi teks koran, berarti kita CTRL-A atau kita blok semuanya, klik kiri tahan pada mouse, kita blok. Kemudian kita masuk ke layout. Di situ ada kolom, kita buat 2 kolom. Nah, tapi harus diblok dulu ya. Kalau nggak diblok dia nggak mau. Harus diblok dulu, nanti dia akan menjadi 2 kolom seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bulan ini kita B-nya jangan pernah ada spasi atau ada paragraf ya. Awal paragraf ini nggak boleh mundur, tapi ini harus tanpa awalan paragraf. Nah, kemudian B-nya ini kita blok. Lalu kita klik insert, kita berikan drop cap, lalu drop it. Oke, setelah kita udah ini, nah ini tinggal kita rapikan lagi. Misalkan ada yang masih belum rapi, dirapikan. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita mau membuat beberapa tulisan yang berwarna. Misalkan seperti 17 Agustus 1945. Ini kita blok. Lalu kita klik home, kita berikan warna merah. Nah, ini 17 Agustus, berikan juga warna merah. Lalu kita mau menggunakan nih text highlight color. Kita letakkan, misalkan cari kata-kata Republik Indonesia. Nah, itu kita pakai text highlight color. Bu, kenapa Bu harus begitu? Karena nanti ketika kalian ujian praktek komputer akan membuat seperti ini untuk Microsoft Word-nya. Jadi anak-anak belajar untuk membuat teks koran. Oke, kita lihat lagi. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya, paling bawah sendiri, silakan anak-anak memberikan nama kelas dan nomor absen. Nama, lalu kelas, lalu nomor absen. Nah, supaya tidak ada yang sama, ya. Jadi ibu nanti nggak ada rasa curiga untuk
mengecek apakah ini benar punyanya si A atau si B, kita akan berikan dia untuk menambahkan yang namanya watermark. Jadi ada di menu desain lalu pilih watermark. Nah, ini diklik watermarknya. Anak-anak boleh memilih yang ini atau ini. Nah, tetapi kita akan membuat custom. Bagaimana caranya membuat custom? Klik custom watermark, kemudian kita klik teks. Nah, teks ASAP atau ASAP ini kita ganti dengan nama kalian. Ini misalkan contoh ya, nama ibu Bulan Mahadewi. Lalu fontnya misalkan kita buat apa ya, Comic Sans misalkan. Oke, layoutnya mau dibuat diagonal atau horizontal boleh. Nah, di sini kita pakai color, misalkan ibu mau watermarknya ibu warnanya pink. Nah, lalu di sini ada diagonal boleh, horizontal boleh, bebas ibu pilihnya yang diagonal. Untuk size nya auto ya, Comic Sans ini sudah, lalu klik apply. Nah, nanti dia akan watermark di sini. Kalau watermark di sini berarti nanti kalau ada yang mau mencontek atau saya mau pakai punyamu dong, saya copy, saya ganti nama, nggak bisa ya. Jadi seperti ini, harus dikasih watermark. Lalu yang dikirimkan ke filenya ke Classroom itu bukan file Word, tapi kita ubah. Jadi yang sudah dibuat di Microsoft Word ini, kita klik file, save as, kita pilih tempatnya, misalkan ibu letakkan di dokumen, lalu di sini kita kasihin nama underscores kelas underscores nomor absen, nggak boleh ada tanda titik ya, nomor absen. Nah, save as type nya ini kita ganti menjadi PDF. Jadi ada tanda panah di sini, ini diklik lalu kita ganti menjadi PDF. Pilihannya standar aja, nggak usah dibuat minimum size, no, kita buat aja standar, lalu klik save. Nah, kita lihat nanti dia akan muncul. Nah, ini dia akan muncul dalam bentuk PDF. Kita lihat dulu, dia masih loading. Nah, file PDF inilah yang dikirimkan ke Classroom. Nah, jadi filenya dalam bentuk dokumen nih. File inilah yang akan dikirimkan ke Classroom. Jadi anak-anak tidak mengirim file Word ya, tapi mengirim file PDF. Ini kita sekalian belajar untuk menyimpan satu file atau teks yang sudah kita buat di Word menjadi PDF seperti itu. Nah, sudah. Kemudian di sini ada evaluasi. Apakah yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan? Tuliskan cara untuk membuat teks menjadi beberapa kolom, dan apakah nama dan fungsi dari icon ini, icon drop cap-nya ya. Ini evaluasinya dikerjakan. Oke, jangan lupa turn in, lalu jangan lupa tugas yang kemarin belum mengumpulkan silakan mengumpulkan. Yang PowerPoint membuat website sederhana itu. Lalu yang belum mengikuti penilaian harian, besok ibu akan, bukan besok ya, hari ini ya. Hari ini ibu akan buka sampai dengan pukul 23.59 WIB. Jadi sampai pukul jam 12 malam kurang 1 menit akan tutup. Mulai dari jam 8
9.45 ya kita mulai pembelajaran komputer. Ya, sudah. Sekian dari Ibu. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan langsung ke Ibu via WA atau Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan.